Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, excellent. Alhamdulillah, semoga kita semua baik-baik saja. Semoga kita sehat selalu. Kalian tetap ceria mengikuti pembelajaran daring agar bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan pembelajaran SKI Kepercayaan Masyarakat Arab Jahiliyah untuk kelas 3. Baiklah, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembelajaran dan ini dia videonya. Tauhid. Pada awal masa masyarakat Arab berawal dari masyarakat Arab mengikuti ajaran tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tauhid itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Nah, ini ya. Ajaran tauhid itu adalah ajaran yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, ajaran tauhid adalah mengajarkan kita bahwa Allah itu satu, bahwa kita itu hanya boleh menyembah Allah. Itu ajaran tauhid. Kemudian, jadi dulunya masyarakat Arab itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah. Kemudian, seiring perjalanan waktu, masyarakat Arab mulai meninggalkan ajaran tauhid dan hanya sedikit yang masih mengikuti ajaran itu. Dan kemudian banyak sekali kepercayaan baru. Yang pertama adalah kepercayaan menyembah berhala. Nah, di sini di awal dikisahkan dari Ammar bin Luhai. Yang pertama yaitu Ammar itu adalah orang-orang yang menghormati dan menganggap sebagai tokoh agama yang disegani. Suatu hari, Ammar pergi ke Syam dan di sana ia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Kemudian dianggapnya bahwa itu adalah perilaku yang benar. Jadi ketika pulang ke Mekah, Ammar membawa patung berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Berhala-berhala itu berwarna merah dan berbentuk patung manusia. Ammar bin Luhai kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyembah berhala. Kemudian lama-kelamaan penduduk luar Mekah pun mengikuti perilaku penduduk Mekah. Dan setelah itu banyak sekali berhala-berhala yang diletakkan di Ka'bah. Ada berhala yang bernama Hubal, ada berhala yang bernama Manat, ada berhala yang bernama Lata dan Uzza dari tempatnya yang masing-masing. Kemudian peristiwa yang ketiga ada haji yang menyimpang. Maksudnya, jadi setelah ada patung-patung berhala itu di Ka'bah, orang-orang mulai menyembah berhala yang perilakunya seperti haji. Jadi Masjidil Haram dan Ka'bah dipenuhi berhala dan patung-patung tersebut. Ada yang dibuat dari logam, ada yang dibuat dari kayu ataupun batu. Nah, mereka juga menyajikan sesajen berupa hewan, kemudian hasil pertanian, dan harta benda. Perlu kalian ketahui ya anak-anak bahwa itu tidak baik. Menyembah berhala itu bukan ajaran tauhid atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita. Itu kepercayaan masyarakat yang pertama. Kepercayaan masyarakat Arab yang kedua yaitu
percaya kepada peramal dan ahli nujum. Peramal itu apa? Peramal adalah orang yang mengaku dapat menebak peristiwa yang akan terjadi. Nah, di sini ada berbagai macam peramal yang mengaku bisa mengetahui masa depan. Ada peramal yang dapat menemukan barang hilang. Kemudian ada peramal yang bisa mencari orang yang tersesat. Nah, kalau kita percaya kepada peramal berarti itu ajaran yang sesat, bukan ajaran tauhid. Kemudian ahli nujum. Ahli nujum itu adalah ahli perbintangan atau ahli planet. Ia bisa menghitung perjalanan waktu, misalnya bisa meramal kejadian yang akan terjadi. 2020 akan terjadi kiamat, 2021 akan terjadi bencana besar. Nah, itu dinamakan ahli nujum. Maksudnya dia bisa meramal kejadian yang akan datang. Kita tidak boleh percaya karena sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu hanya diketahui oleh Allah. Kemudian orang Arab itu juga percaya terhadap tahayul. Tahayul itu apa? Tahayul adalah percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian misalnya menganggap bahwa menggantung tulang kelinci dapat menolak bencana. Itu dinamakan tahayul. Ada contoh lagi. Tahayul misalnya kalau kita melempar cabai ke atap langit itu tidak akan terjadi hujan. Nah, itu tahayul. Kalau kita terlalu banyak percaya tahayul juga tidak boleh, itu juga namanya sesat. Kemudian, wah, ini ada gambar apa nih? Nah, di sini yang kepercayaan masyarakat Arab yang ketiga yaitu menyembah dewa dan roh. Di sini ada kepercayaan politisme, kepercayaan dinamisme, dan kepercayaan animisme. Kepercayaan apa saja itu? Di sini sudah jelaskan satu persatu. Kepercayaan politisme adalah percaya lebih dari satu Tuhan. Masyarakat Arab biasanya percaya kepada dewa Ra atau dewa matahari. Kemudian ada juga dewa utama dan dewa Osiris atau dewa keadilan. Nah, itu yang disembah oleh masyarakat Arab yang percaya pada politeisme. Kalau di buku politeisme ya, anak-anak. Kemudian ada kepercayaan apa lagi? Dinamisme. Apa itu? Kepercayaan dinamisme adalah mempercayai bahwa benda-benda memiliki kekuatan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Selanjutnya ada kepercayaan animisme yang percaya pada bulan, bintang, dan roh manusia. Mereka juga menyembah seperti itu, menyembah planet, menyembah orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu tidak boleh karena itu nanti jadi musyrik. Nah, itu tadi anak-anak ada 3 penjelasan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menyembah berhala. Kemudian yang kedua, menyembah percaya kepada peramal dan ahli nujum. Yang terakhir, menyembah dewa dan roh. Nah, itu tidak diperbolehkan ya anak-anak, karena kita diajarkan ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian setelah mendengarkan materi dari Ustazah tadi, menyaksikan videonya, di akhir ini ada tugas. Kalian tulis tugasnya, kemudian nanti kalian tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya juga di buku, terus kemudian dikumpulkan. Tugas yang pertama, mengapa penduduk Arab menyembah berhala? Kemudian tugas yang kedua, tahayul adalah percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Sebutkan contoh tahayul yang kalian ketahui. Mudah kan tugasnya? Dijawab sebisa kalian ya. Yang ketiga,
Selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga menyembah dewa dan roh. Benda apa saja yang dulunya disembah oleh masyarakat Arab? Yang keempat, kenapa kita harus mengikuti ajaran tauhid? Yang kelima, cocokkan nama-nama berhala di bawah ini. Di sini ada 4 nama berhala. Kemudian ada juga asal dari berhala itu tadi. Kalian tinggal tarik garis lurusnya, tarik garis dicocokkan. Manat itu berasal dari mana. Kemudian berhala Hubal itu asalnya dari mana ya. Oke, baik, itu dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjalani kehidupan. Semoga bisa belajar dengan baik dan benar. Semoga bisa dipraktekkan di rumah di kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dari Ustazah. Tasdiqan sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.